Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membaca kisah dari buku Dahlan Juga Manusia, sebuah pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan, karya Ibu Siti Nasyiah. Pada kesempatan kali ini yang akan saya baca yaitu pada bab 13 atau jilid 13 dengan judul Mengandakan Tiap Orang. Kalimat yang selalu terlontar saat Pak Bos memberikan gift cantik adalah untuk Anda. Kata Pak Bos pendek, bukan untuk kamu atau untukmu. Kata Anda ini memang menyita perhatianku. Sebagai wartawan baru, awalnya terheran-heran dengan kalimat Anda. Sebab kalimat itu sebuah pembelajaran tersendiri dalam menghargai orang lain. Bisa saja Pak Bos menyebut aku atau karyawan lain dengan kata-kata kamu. Tetapi sampai aku sudah keluar dari Jawa Pos, tak pernah terdengar di telingaku Pak Bos menyebut kata kamu pada orang lain. Menyebut Anda pada lawan bicara bisa diterjemahkan sebagai bentuk penghargaan tersendiri. Apakah ini subjektif? Terserah yang menilai. Tetapi sebagai wanita Jawa dan dibesarkan di lingkungan Jawa, memanggil dengan sebutan Mas atau Kang Mas bagi yang lebih tua atau Dek, atau Adi, atau Dinda, atau Diajeng merupakan sebuah penghormatan. Inilah bentuk apresiasi seseorang pada orang lain. Di lingkungan suami yang kebetulan dari Magetan juga punya kebiasaan sama, bahkan lebih dramatis. Setiap yang muda biasanya akan mencium tangan yang lebih tua. Tidak terkecuali itu orang tuanya, entah Pak D, Pak Le, ipar, atau sepupu-sepupu. Semua keluarga yang dirasa punya posisi lebih tua akan diperlakukan seperti itu. Setelah menjabat tangan dengan mencium cipika-cipiki atau cium pipi kanan, cium pipi kiri dilakukan. Tradisi ini terjadi turun-temurun hingga saya hadir menjadi bagian dari keluarga besar suami. Sebagai anak Surabaya asal kelahiran Tegal Sari, awalnya terkaget-kaget. Maklumlah, semuanya tahu arek Surabaya terkenal bloko suto, tidak bisa boso, apalagi bertutur kata halus dan tata krama. Seperti masyarakat Jawa kebanyakan, memang Surabaya bagian dari Jawa, tetapi Surabaya sebagai daerah pesisir menjadikan tutur bahasa arek Surabaya cenderung kasar dan seenaknya. Gaya bicara juga meledak-ledak. Dan tentu saja tidak bisa berbahasa Jawa halus. Kalaupun ada hanya sedikit saja, itu pun kalau mau belajar dan terkontaminasi dengan priayi Jawa kulonan. Awalnya sempat bertanya-tanya dalam hati, kok masih ada ya budaya seperti itu? Namun melihat tumoninaknya keluarga besar Madiun melakukan hal yang sama, aku pun langsung tune in. Tradisi baik itu memang harus dicontoh. Bukan budaya andap asor dan hormat marang sing sepuh memang harus dilakukan. Ternyata budaya itu juga terjadi pada semua keluarga besar di Madiun. Semua yang merasa muda harus hormat dan sungkan pada yang lebih tua atau yang dituakan. Tidak peduli dalam segi usia lebih muda. Tidak peduli sudah memiliki sederet gelar di belakang nama mereka. Apakah kehidupan Pak Bos juga terinspirasi atau terbentuk oleh budaya Madiunan atau Jawa yang masih kental? Mengingat masa kecil Pak Bos hingga SMA dihabiskan di Takran, Magetan. Bisa ya? Bisa juga tidak. Mengapa? Kalau terhadap orang tua Pak Bos memang terlihat hormat. Tetapi kenapa pada yang muda sekalipun selain memanggil nama, Pak Bos selalu menyertakan kata-kata Anda, bukan kamu, atau kalian, atau
yang sejenisnya. Padahal sah-sah saja jika Pak Bos melakukan hal tersebut. Toh Pak Bos pemimpin redaksi. Toh Pak Bos adalah bos dari kantor penerbitan di mana banyak memiliki anak buah dengan berbagai macam usia dan strata. Ya, setiap kali berbicara Pak Bos selalu membahasakan Anda pada lawan bicaranya. Tidak hanya pada jajaran direksi atau sejenisnya, tapi pada bagian lain. Seperti wartawan pemula diberlakukan hal yang sama. Tidak hanya itu, Pak Bos juga mengandalkan orang lain sampai pada tingkatan terbawah. Semisal sopir, satpam, hingga pesuruh. Setauku, Pak Bos tidak pernah sekalipun menyebut kata kamu pada orang lain. Meski dalam kondisi marah sekalipun. Kalimat Anda yang disampaikan Pak Bos merupakan sebuah penghargaan. Sebuah apresiasi pada lawan bicara. Dari kalimat Anda bisa diartikan Pak Bos tidak membeda-bedakan kasta. Baik yang ada di stratanya, menengah maupun paling bawah sekalipun. Jelas di situ Pak Bos tidak pernah memandang rendah siapapun. Dengan Pak Rajiman, bos Hotel Westin atau CW Marriott, Pak Bos selalu menyapa dengan kalimat Anda. Saya pernah melihatnya sendiri saat diajak menghadiri sebuah acara di hotel bintang 4 yang ada di Jalan Embong Malang itu. Hei Pak Ramijan, Anda terlihat gemuk ya sekarang? Demikian sapa akrab saat bertemu di pintu masuk. Kalimat senada juga dilontarkan pada Pak Suradi, Satpam Jawa Pos. Jaga kesehatan Anda Pak, ini dinas malam loh, udaranya tidak bersahabat. Begitu pesan Pak Bos saat memergoki Pak Suradi. Sidak mengelilingi kantor dan percetakan di Kala Agung. Kalimat Anda yang disampaikan Pak Bos pada bos hotel berbintang dengan Satpam Jawa Pos sama. Jabatan dan pangkat tak jadi beda. Bagi Pak Bos membahasakan orang lain, inilah yang jadi salah satu ciri dan gaya bicara Pak Bos pada lawan bicara sampai sekarang. Demikian tadi kisah dengan judul Mengandalkan Tiap Orang dalam buku Dahlan Juga Manusia, sebuah pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan, karya Ibu Siti Nasiah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama buat saya. Mohon maaf jika ada kekilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti, maju bersama literasi Indonesia.